Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dari rumah saja dengan tema 2, subtema 1, dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang disajikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Yuk kita simak bersama pembelajarannya. Kita baca dulu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17805, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Itulah cuplikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita pelajari bersama tentang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maida. Teks proklamasi sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10.00 pagi. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat pembacaan teks proklamasi dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, anak-anak, siapa saja tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi? Berikut adalah tokoh-tokoh penyusun teks proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo. Nah, 3 tokoh inilah yang menyusun teks proklamasi. Selanjutnya kita lihat maknanya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu apa saja ya. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia.
Mari kita bahas satu persatu makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara baik dari Eropa maupun Jepang. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya, makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Pengakuan kedaulatan atau secara de facto dan pengakuan dunia luar atau secara de jure. Pengakuan kemerdekaan selanjutnya diakui oleh negara Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selanjutnya adalah makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Selanjutnya, makna yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menandai kelahiran negara Indonesia. Kemudian makna yang terakhir yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, itu dia 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang makna proklamasi Indonesia di lingkungan rumah. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam berkeluarga. Dan yang terakhir kelima, rajin membantu orang tua. Itulah 5 makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Selanjutnya, makna proklamasi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Itu wajib, ya. 2, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Karena di masa pandemi upacara bendera sementara ditiadakan dulu, ya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan UUD 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang keempat adalah mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Tetapi untuk masa pandemi ini pramuka dilaksanakan secara daring. Jadi kalian mengerjakan dari rumah. Yang kelima, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, itu dia 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.
Lanjut, makna proklamasi di lingkungan masyarakat apa saja? Ya, yang pertama adalah kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu dia 5 makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, untuk memperdalam ilmu kalian, Bapak akan memberikan kuis untuk kalian dikerjakan dengan membuka kembali catatan kalian ya. Kuisnya seperti apa? Yaitu nomor 1, di mana penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Yang kedua, siapa tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian yang ketiga, di mana pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang keempat, tuliskan 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, tuliskan 3 tokoh penyusun teks proklamasi. 5 soal tersebut kalian kerjakan di buku, foto hasilnya, dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.